Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat sehat di pagi hari ini, tentunya di kajian KKS pada 24 Desember 2023. Semoga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan dan kita junjung tinggi kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Tidak lupa yang kami hormati PCM Kota Wonosobo dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir dalam kajian KKS PCM Wonosobo pada Ahad 24 Desember 2023 pagi hari ini. Semoga selalu sehat dan juga selalu semangat ya Ibu nggih untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Oke, langsung aja sebelum memulai acara kajian pada kali ini, perkenankan saya akan membawakan atau membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Dan acara yang ketiga ada pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Kosdam Dawami LC MS. Ustadz Kosdam Dawami MSC nun sewu ngapunten, dengan tema kunci menuju keluarga sakinah. Dan yang keempat yaitu penutup. Marilah kita mulai acara KKS PCM Wonosobo yang ke-10 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Mbak Deliza Putri Danaros dan Mbak Sari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akirah fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria
inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabat sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga dari Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Terima kasih kepada Mbak Deliza Putri Danaros dan juga Mbak Kaisyara Zaki yang telah membacakan
surat Maryam, insya Allah yang membaca dan juga yang mendengarkan diberi syafaat dan juga diberi pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya langsung saja pengajian inti KKS PCM Wonosobo pada Ahad 24 Desember 2023 yang akan disampaikan oleh Ustadz Kosdan Dawami MSc dengan tema kunci menuju keluarga sakinah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo beserta jajarannya. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, ustadzah, guru anda kami, Ustadzah Eva, Ustadz. Insyaallah saya tidak menyangka ternyata yang hadir orang-orang hebat semua ya. Serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah kajian keluarga sakinah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita melalui hadir bersama dalam majelis yang penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini seperti yang sudah disebutkan oleh pembawa acara tadi, kunci menuju keluarga yang sakinah ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini jauh lebih berpengalaman dibanding yang ada di depan ini. Karena tentu kalau diukur dari pengalaman atau dari ilmu yang telah didapatkan dari pernikahan Bapak Ibu sekalian tentu lebih daripada saya. Namun mari kita sama-sama untuk mengulang kemudian untuk menghayati kembali, dimulai dari tujuan dari setiap pernikahan dari kita. Tujuannya banyak, namun yang paling utama adalah tujuan dari menikah itu untuk ibadah.
Karena kalau menikah ini hanya untuk kesenangan duniawi, maka itu akan habis, itu semu, kemudian akan berakhir pada penyesalan dan kerasa tidak puasan. Namun ketika menikah ini tujuannya adalah untuk ibadah, maka setiap hembusan nafas kita akan mendatangkan kebaikan, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah ini adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ketika ada 3 pemuda yang datang kepada salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka heran dengan betapa hebatnya ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ingin menyainginya. Yang satu dengan sholat malam tanpa istirahat, yang dua dia ingin puasa terus tanpa berbuka, dan yang ketiga dia ingin beribadah terus tanpa menikah. Namun justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai hal ini, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dan juga istirahat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dan juga berbuka, dan beliau pun menikahi wanita, artinya menikah, sehingga menikah ini pun bisa bernilai ibadah, bahkan ibadah yang selamanya. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seorang suami menggauli istrinya itu termasuk sedekah? Ayati ahaduna syahwatuhu fa'alaihi ajrun, ya. Bagaimana seseorang yang menggauli istrinya kemudian mencurahkan syahwatnya, namun itu malah mendapatkan pahala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Bukankah ketika orang tadi meletakkan atau melampiaskan syahwatnya pada hal yang Allah haramkan, maka baginya adalah dosa. Maka sebaliknya ketika pada jalan yang halal, maka Allah pun akan memberikannya pahala. Sehingga apa? Tujuan dari pernikahan yang paling tinggi adalah ibadah. Kemudian yang kedua, tujuan dari pernikahan adalah mencari atau meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Seringkali kalau kita menghadiri pernikahan kondangan nih, maka kita akan mendoakan kepada kedua mempelai, selain barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, kita akan mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu apa itu sakinah? Bagaimana mungkin seseorang mampu meraih keluarga yang sakinah kalau pengertian dari sakinah itu belum dipahaminya dengan baik? Bagaimana mungkin seseorang mencapai tujuan kalau tujuannya saja belum dia ketahui apa tujuan dari sakinah ini, ya. Maka sakinah berasal dari bahasa Arab, yaitu sakana yaskunu sukunan, yang artinya tenang, tentram, kemudian senang, damai. Inilah makna dari sakinah. Dan ini terambil dari salah satu ayat Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Mungkin sering kita mendengarkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari jenis kita, azwajan pasangan, azwajan jamak dari zauj, artinya pasangan. Pasangannya seorang laki-laki ya berarti perempuan, pasangannya seorang perempuan ya berarti laki-laki. Kalau ada laki-laki pasangan dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ini namanya konslet, bukan pasangan. Maka Allah menciptakan pasangan kita masing-masing dari jenis kita, yaitu manusia. Bukan dari jenis setan, bukan dari jenis malaikat. Kalau malaikat tentu akan baik terus, benar terus. Kalau setan pasti akan salah terus, buruk terus. Namun namanya manusia, kadang baik, kadang melakukan yang tidak baik. Kadang benar, kadang keliru. Kadang lupa, kadang ingat. Maka ketika ada pasangan kita salah, pasangan kita keliru, tidak perlu kita langsung marah-marah atau langsung membencinya. Maka Gus Mus mengatakan ketika kita menikah, kunci agar kita mendapatkan sakinah, manusiakanlah mereka. Artinya apa? Kita menganggap mereka manusia sehingga bisa berbuat salah, bisa juga berbuat benar. Kemudian selanjutnya litaskunu ilaiha. Allah menciptakan pasangan kita dari jenis kita agar kita ini cenderung dan merasa tenang, merasa tentram, senang dengan bersama mereka. Maka Allah menggunakan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah fi'lun yadullu ala amalin fi kulli zamanil hadir wal mustaqbal, yaitu sebuah pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan pada saat ini dan juga yang akan datang, merasa dan cenderung merasa tentram dan tenang bersama pasangan kita. Maka di sini menegaskan kepada kita bahwa sakinah itu bukan ujuk-ujuk, namun itu adalah sebuah usaha yang kontinu mulai dari kita awal menikah sampai seterusnya. Monggo Pak Girman. Maka seorang yang ingin meraih keluarga yang sakinah, tentu akan beradaptasi, akan berusaha secara kontinu mulai dari awal menikah, bahkan dari sebelum menikah. Karena namanya menikah, kita berasal dari keluarga yang berbeda, cara mendidiknya berbeda, cara makannya mungkin cara minumnya berbeda, cara berbicaranya berbeda. Maka kalau misalnya orang menikah ingin meraih sakinah tanpa ada ikhtiar, tanpa adaptasi, maka tentu sulit untuk meraihnya. Maka ketika kita menikah, yang dulunya kita mungkin tidurnya memeluk bantal guling, sekarang kita memeluk pasangan kita. Yang dulunya kita mungkin suka makan terasi, ketika sudah menikah, kalau pasangan kita nggak suka terasi, kita jadi jadi mikir-mikir. Dulunya kita makan jengkol seenaknya, sekarang ketika kita sudah menikah, maka kita tanya dulu pasangan kita, bagaimana kalau makan jengkol, suka atau tidak. Yang dulunya mungkin suka merokok, ketika menikah karena istrinya nggak suka merokok, akhirnya berhenti merokok. Atau sebaliknya, istrinya yang harus suka
Artinya bukan suka merokok, suka suaminya merokok. Maka semua itu adalah adaptasi yang terus menerus mulai dari awal dia ijab qabul sampai nanti dia selanjutnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka agar kita ini mendapatkan keluarga yang sakinah, hadirkanlah mawaddah warahmah. Mawaddah adalah, warahmah ini seringkali diartikan dua hal yang sama, nggih. Akan tetapi ini adalah serupa namun tak sama. Kalau mawaddah berasal dari wadda, nggih. Madda, nggih, mohon maaf. Di mana madda ya muddu ini adalah rasa cinta atau kasih sayang yang lahir dari sentuhan fisik atau dari keindahan fisik, nggih. Ketika kita melihat awal kali bertemu dengan pasangan kita, nggih, dengan pasangan kita, kemudian kita jatuh cinta, maka itu adalah mawaddah kita muncul, nggih. Padahal kita belum tahu bagaimana sifatnya, belum tahu bagaimana kebiasaannya. Yang penting wajahnya menarik, mungkin cantik, atau bapak-bapak mungkin ganteng dan lain sebagainya. Inilah mawaddah. Namun kalau cinta hanya berdasarkan mawaddah saja, dia akan tidak bertahan. Karena namanya fisik itu akan berkurang, akan menipis dengan bertambahnya umur, nggih. Dulu mungkin bapak-bapak ganteng, ibu-ibu cantik, nggih. Setelah berumur 50 tahun, 60 tahun, kira-kira masih cantik atau masih ganteng atau tidak, bapak-bapak sekalian? Masih, nggih, alhamdulillah. Menurut orang yang umurnya 80 tahun mungkin, nggih. Ya, artinya wajah akan keriput, nggih. Kemudian kekuatan juga akan melemah. Kemudian kalau kita mencintai seseorang, kan harta pun bisa habis dan seterusnya. Maka hadirkanlah yang namanya rahmat, yaitu kasih sayang yang Allah berikan, Allah munculkan di dalam hati seseorang, nggih. Maka ketika bertambahnya umur, nggih, mawaddah akan berkurang. Disitulah rahmahnya itu harus kita tambah. Dengan apa? Ya, dengan mengembalikan kepada tujuan awal tadi. Menikah itu adalah untuk ibadah karena Allah. Maka kita mencintai seseorang karena Allah dan meninggalkannya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata sakinah ini disebutkan setidaknya 6 kali di dalam Al-Quran, ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri keluarga yang sakinah ini? Setidaknya ada 4 hal bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sakinah. Yang pertama, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dihuni oleh seorang suami atau istri, suami yang soleh atau istri yang solihah. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 hal yang menjadi kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah almar'atus solihah, wanita yang solihah. Wanita yang solihah. Dan yang kedua adalah al-maskanul wasi', yaitu rumah yang luas, dan luas ini bukan hanya sekedar luas dari ukuran, namun diartikan juga hati penghuninya itu luas, sehingga selalu ridho, selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki saat ini. Kemudian yang ketiga adalah al-jaru, ya, tetangga yang baik, ya. Dan yang keempat adalah al-markab al-hani, yaitu kendaraan yang nyaman, ya. Dan kendaraan gak harus mahal. Pilih mana kendaraan yang mewah namun sering mogok, atau kendaraan yang biasa namun tidak pernah mogok, Bapak Ibu sekalian. Mewah gak pernah mogok, ya. Maka
yang paling nyaman itulah yang paling baik. Mewah, sama-sama mewah, namun yang satu karena mikirin kreditan setiap bulan, akhirnya nggak jadi nyaman, walaupun naiknya pajirung panas jobo. Maka yang pertama adalah pasangan yang solih-solihah, ini cirinya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang solih dan solihah. Kalau kita nggak solih dan solihah, mungkin berat untuk hadir ke Masjid Fatimah Zahra ini. Kita lebih mudah datang ke alun-alun yang lebih banyak hiburannya. Nah. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang baik, al-abror, anak-anak yang solih-solihah, yaitu apa? Yang paham agama, yang berbakti kepada orang tua. Sekaya apapun orang tua, kalau anaknya itu suka menentang, anaknya tidak berbakti kepada orang tua, pasti orang tuanya tidak akan merasakan ketenangan di dalam keluarganya. Pasti orang tuanya akan merasakan kesedihan karena pola dari anaknya tadi. Maka yang kedua, ciri dari keluarga yang sakinah adalah keluarga yang memiliki anak-anak yang baik, yang solih dan solihah. Dan yang ketiga adalah berkecukupan rizki. Artinya rizkinya itu cukup, tidak perlu banyak-banyak, yang penting cukup. Syukur-syukur turah. Dan Allah telah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalahnya. Allah berikan rizki dari arah yang tak disangka, dan barang siapa bertawakal, Allah akan cukupi segala kebutuhannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada orang-orang yang beriman itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau hidup itu menuruti kemauan, maka tidak akan pernah ada habisnya. Kemudian yang terakhir, ciri dari keluarga yang sakinah adalah pergaulan yang baik, komunitas yang baik, atau lingkungan tetangga yang baik, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, yang kelak di akhirat akan saling tarik menarik untuk memberikan bantuan atau syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-cirinya. Lalu bagaimana kita mampu meraih keluarga yang sakinah? Maka kuncinya yang pertama adalah membangun keluarga atas dasar iman dan takwa. Kita menikah karena Allah, dan yang kedua, kita menikah tujuannya tadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita lihat berapa tahun kita sudah menikah, kita tanya diri kita, apakah pernikahan ini semakin menambah ibadah kita kepada Allah, semakin menambah pahala kita kepada Allah, atau malah justru hanya menambah cicilan-cicilan dalam kehidupan kita. Maka kalau misalnya sebuah pernikahan tidak menambah kedekatan suami dan istri kepada Allah, pasti kesakinahan sulit untuk diraihnya. Kebahagiaannya pun kebahagiaan semu. Mungkin di debat khalayak ramai merasa mesra dan lain sebagainya. Namun ketika di dalam rumah, masya Allah, rumahnya sudah seperti neraka, panas nih, karena sering pecah. Maka
orang yang ingin meraih keluarga yang sakinah, syarat utamanya, pondasi utamanya adalah tadi karena ingin meraih karena dibangun atas dasar iman dan ibadah, iman dan takwa. Para salafus soleh terdahulu, mereka itu seringkali berwasiat di antara mereka, di mana disebutkan tawasau bihadhil ulama wa idza ghabu kataba biha ba'duhum bi ba'din. Kalau mereka bertemu di antara mereka, para orang-orang soleh terdahulu, mereka akan mewasiatkan 3 hal ini. Dan ketika mereka itu tidak mampu bertemu, maka mereka akan saling berkirim surat untuk saling menasihati tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatihi. Barang siapa yang memperbaiki keadaannya dalam kesembunyiannya, kesendiriannya, maka Allah akan perbaiki keadaannya dalam zahirnya atau dalam pandangan orang lain. Jadi kalau kita dalam kesendirian terus taat kepada Allah, takwa kepada Allah, ketika di kantor nggak ada istri kita tetap takwa, ketika kita sedang tugas di luar kota tidak ada istri, tidak anak kita tetap bertakwa, maka Allah akan perbaiki. Allah akan lebih muliakan, lebih berkahi keluarga yang selalu menjaga ketaatan baik dalam sembunyian maupun dalam keramaian. Kemudian yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan perbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusia. Ada seorang jenderal, ketika bersama para tentara dia sangat disegani. Namun ketika pulang ke rumah dia langsung menjadi ciut atau penakut. Karena istrinya begitu galak contohnya. Maka agar kita ini mampu memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, mungkin sering cekcok atau sering perselisihan, namanya rumah tangga yang sakinah ya bukan berarti rumah tangga yang adem ayem tanpa suatu perselisihan. Perselisihan adalah hal yang wajar, bumbu-bumbu dalam keluarga. Namun ketika Allah selalu menjadikan orang yang memberikan solusi, menjadi Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur ketika kita dalam masalah serumit apapun, maka endingnya pasti akan indah. Namun kalau Allah tidak mau terlibat dalam urusan kita, bahkan urusan yang baik pun pasti endingnya akan kacau, akan menyedihkan. Maka yang pertama tadi perbaiki keadaan kita dalam kesendirian, dan yang kedua adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waman ihtamma bi amri akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Barang siapa yang menginginkan atau bertujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan cukupi kehidupannya di dunia. Maka kembali lagi, nikah kalau niatnya karena wajahnya, karena hartanya, karena keturunannya, maka justru akan menjadikan pernikahannya jauh dari sakinah. Tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali nasabiha karena nasabnya, wali jamaliha karena wajahnya, wali diniha karena agamanya yang terempat. Fadfar bidatid din taribat syadak. Maka peganglah atau pilihlah yang karena agamanya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung.
Dan Allah tegaskan juga di dalam surah At-Taubah ayat 120 surah Al-Anfal ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang telah menyatukan hati di antara mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafahum. Wahai Muhammad, andaikan engkau menginfakkan semua yang ada di bumi ini, maka itu tidak cukup untuk menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa, namun Allah lah yang menyatukan hati di antara mereka. Maka kita pun sama, kelebihan apapun yang kita miliki, kalau Allah tidak meridhoi, Allah tidak mau membantu kita, maka tidak akan pernah selesai masalahnya. Maka ini penting bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Bahkan dalam hadis disebutkan salah satu agar kita bertambah rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Adalah ketika seorang suami bangun malam kemudian membangunkan istrinya untuk mengajaknya bangun malam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kedua suami istri ini yang sama-sama terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kuncinya adalah dengan ilmu, karena dengan ilmu ini kita tahu tujuan utama dari pernikahan kita. Kita tahu ciri-ciri keluarga yang sakinah seperti apa, sehingga kita mampu mengukur bagaimana keluarga kita. Kemudian kita tahu fungsi dari keluarga itu apa, fungsinya sebagai fungsi biologis, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah yang baik. Kemudian sebagai fungsi religius, penanaman nilai-nilai agama yang paling pertama itu ada di dalam keluarga. Sebagai fungsi pendidikan, karena bukan hanya anak yang mendapatkan pendidikan di dalam keluarga, orang tua pun sama. Ketika seorang suami istri mendapatkan anak, kita atau dikaruniai buah hati, kita pun mendapatkan pelajaran yang besar. Saya pun merasa bagaimana besarnya pengorbanan orang tua ketika kita mendapatkan seorang anak. Istri melahirkan antara hidup dan mati. Kalau dulu mungkin belum sebesar ini kefahaman kita, namun ketika kita merasakan sendiri, Masya Allah, ternyata begitu besarnya pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Kemudian kita belajar dari seorang anak, bagaimana kalau anaknya baik kita belajar syukur, kalau anaknya mungkin kadang nakal kita belajar sabar, kita belajar dari suami dan lain sebagainya. Dan Allah menciptakan sifat buruk itu bukan berarti untuk menjadikan kita buruk. Allah menciptakan sifat marah pada suami kita agar apa? Allah ingin kita menimbulkan sifat sabar di dalam hal tersebut. Karena kalau suami marah, istri marah, akhirnya marah-marahan. Begitu pula ketika suami atau anak itu mungkin malas untuk ibadah, kita di situ dimunculkan sifat yang berlawanan dengannya. Jadi dengan ilmu inilah kita mengetahui fungsi utama dari keluarga, dan kita tahu figur utama kita dalam berkeluarga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, khairukum li ahlihi.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Maka kalau kita mampu membahagiakan teman kerja kita, tetangga kita, mengapa kita sulit untuk membahagiakan keluarga kita sendiri? Kita mampu memaafkan orang lain, mengapa kita sulit untuk memaafkan anak atau istri kita sendiri? Maka orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, sedekah kita kepada istri kita, kepada anak kita, ini adalah a'dhamu ajran. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala raqabatin wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhama ajran indallahi alladzi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kita infakkan untuk orang miskin, satu dinar yang kita infakkan untuk hamba sahaya kita, satu dinar yang kita infakkan di jalan Allah, dan satu dinar yang kita infakkan untuk keluarga kita, itu paling besar pahalanya yang kita infakkan untuk keluarga kita. Maka para suami ini jangan pelit-pelit sama istri sendiri. Justru semakin kita loyal akan semakin lancar rizkinya insyaallah. Namun kalau kita tidak tahu ilmunya, ya akhirnya kita berbuat apa adanya, tidak tahu mana yang harus lebih kita prioritaskan. Dan itulah yang ditegaskan lagi di hadis lain oleh Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dirinya terhadap agama. Maka adanya kajian keluarga sakinah ini baik, karena apa? Kita tanda bahwa kita ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, kun mu'alliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlikah. Yang artinya, jadilah kalian ini orang yang alim, yang mampu mengajarkan ilmu. Kalaupun tidak mau, ya minimal kita menjadi muta'alliman, orang yang selalu menuntut ilmu. Yang ketiga, au mustami'an. Ya kalau orang yang menuntut ilmu itu ya berarti sungguh-sungguh nyatet, nulis. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita belum mampu jadi yang kedua, jadilah yang ketiga, yaitu menjadi pendengar dalam majelis-majelis ilmu, atau minimal menjadi orang yang mencintai majelis ilmu. Sehingga kalau ada kajian jangan malah kita ganggu, atau malah kita tutup kajiannya. Nah ini jangan sampai, jangan karena mentang-mentang berbeda aliran atau berbeda ormas, wal iyadzubillah. Karena apa? Wala takun khomisan, janganlah jadi orang yang kelima, yaitu apa? Orang yang membenci majelis ilmunya, akan membinasakan. Wal iyadzubillah. Jadi alhamdulillah, minimal kita hadir dalam majelis ilmu sudah tidak mendengarkan saja itu sudah termasuk pahala. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketiga adalah menjalankan tugas masing-masing dengan sikap tawazun, tasamuh dan tawasud, yaitu menjalankan sikap atau kewajiban masing-masing. Istri menjalankan kewajiban istri, suami menjalankan kewajiban suami dengan penuh tasamuh, toleransi, dengan penuh keadilan, dengan penuh
kesederhanaan nggih, jangan terlalu dipaksakan, dibebankan. Karena Islam melarang kita untuk berlebih-lebihan, bahkan dalam agama pun dilarang. Artinya apa? Seorang suami tidak perlu iri dengan istri. Wah, enak ya istri di rumah aja, tinggal pekerjaan rumah, makan, setelah itu kalau capek tinggal tidur. Kalau suami harus banting tulang keluar rumah. Tidak. Kalau para sahabiyah terdahulu, pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat, seorang sahabiah datang kepada Rasulullah protes. Namun protesnya bukan pilih mana yang enak, namun pilih, ya Rasulullah, mengapa kok para suami, para lelaki ini pahalanya besar? Mereka banting tulang menafkahi keluarganya, pahala. Mereka sholat berjamaah, pahala. Mereka berjuang, berjihad di jalan Allah, pahala lagi. Lalu bagaimana dengan kita para wanita? Maka Nabi SAW bersabda, ketika para wanita itu mengambilkan makan, menyiapkan makan, mengambilkan makan kepada istrinya, maka itu suaminya, pada suaminya, berarti masih fokus semua nih, berarti. Ketika para wanita, para istri menyiapkan, mengambilkan makan untuk suaminya, Masya Allah, maka ini pun akan mendapatkan pahala apa yang didapatkan oleh suaminya. Kalau dulu sebelum nikah, biasanya pengennya makan bareng, kalau orang pacaran itu kan pengennya makan bareng, kadang-kadang kalau terlalu alay lebay, aku tidak bisa nafsu makan kalau tidak makan denganmu, pret nih. Namun kalau sudah menikah, biasanya makan bareng-bareng, ya pura-pura, bapak dulu, ibu lagi gosok ini, alasannya banyak. Syukur-syukur bisa setiap waktu. Begitu pula suaminya ketika istrinya mungkin masaknya terlalu asin karena garamnya kebanyakan, maka suami pun nggak perlu untuk marah-marah, ibu nih gimana, Ada sebuah kisah ketika seorang suami istri hidup bareng, kemudian istrinya masakannya terlalu asin, maka suaminya ketika memakan, merasakan ini terlalu asin, tidak marah, namun memanggil istrinya, wahai istriku, duduklah sini, kita makan bareng, itu kan. Wah, kemudian setelah makan bareng, kayaknya ayah pengen menyuapi ibu, disuapi ternyata. Wah, istrinya pertama sudah berbunga-bunga, bukan hanya berbunga, mekar. Ini kok tumben ayah kok malah menawarkan mau nyuapi. Ternyata setelah disuapi, masakannya terlalu asin, maka istrinya langsung ya terharu, ternyata suaminya tidak marah-marah, justru malah semakin romantis. Maka inilah ada saling toleransi atau saling berlapang dada ketika salah satu dari keduanya ada kekurangan, karena tidak ada yang sempurna. Karena tadi di awal Allah sudah tegaskan dalam surah Ar-Rum, kita ini menikah dengan dari jenis kita, yaitu manusia, tidak sempurna seperti malaikat. Kemudian yang keempat, agar kita ini mendapatkan keluarga yang sakinah, yaitu selalu ridho dan syukur, sehingga tidak mengadakan studi banding, atau tidak membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Mohon maaf, bahkan istri kita kalau dibanding-bandingkan dengan ibunya atau dengan kakak atau adiknya, dia pun akan merasa tidak nyaman atau tidak senang. Contohnya, ibu ini seharusnya seperti adiknya yang seperti ini, seperti itu. Karena apa? Tidak bisa sama. Bahkan kita pun
dilarang untuk la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Kita tidak boleh menghina orang di bawah kita karena setiap seseorang sesungguhnya memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin satu sisi pasangan kita mempunyai kekurangan ini, namun di satu sisi dia pasti akan lebih baik di sisi yang lainnya. Maka kita nggak perlu membanding-bandingkan, enak ya kalau istrinya atau suaminya kayak artis, ganteng, tinggi, putih, kemudian istrinya cantik, mancung ya. Wah, pokoknya ya kalau seperti itu ya akhirnya nanti malah nggak nikah. Kalau yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah akhirnya nopo? Cerai. Wal iyadzu billah. Maka nggak perlu kita banding-bandingkan. Syukuri ya atas apa yang Allah berikan. Ada seorang ibu-ibu ketika mendapatkan suami yang kecil, hitam, bau, namun bersyukur. Mengapa? Karena setan saja takut ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak takut untuk selingkuh, terserah mau keluar kapanpun, kemanapun tidak takut. Karena apa? Karena setan saja takut. Itu artinya apa? Ada setiap seseorang pasti ada kelebihannya yang bisa kita syukuri. Justru dengan adanya kekurangan itulah kesempatan bagi kita untuk saling melengkapi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sesungguhnya ketika seorang suami itu telah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan, itu sesungguhnya dia telah ridho dengan segala apa yang ada di dalam istrinya, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Sebelum menikah Masya Allah terkagum-kagum dengan pasangannya, calon pasangannya. Setelah menikah ternyata pasangannya ketika tidur mendengkur. Kira-kira bersyukur atau tidak Bapak Ibu sekalian? Bersyukur. Siapa tahu dengan mendengkurnya pasangan kita Allah bangunkan kita sholat tahajud setiap malam. Artinya tidak ada hal yang sia-sia dalam seorang muslim. Maka inilah yang dimaksud dengan sakinah mawaddah warahmah. Mencintainya itu betul-betul timbul dari dalam hati, sehingga apapun kekurangan dari fisiknya atau kelakuannya atau apapun itu, maka akan menjadikan keluarganya tetap sakinah mawaddah karena mencintainya itu dari dalam hati dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah doa dan tawakal. Doa dan tawakal. Ya, doanya bisa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau sudah doa ya bertawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah akad nikah ya insya Allah itu adalah jodoh kita. Kalaupun itu bukan jodoh kita ya tentu tidak mungkin sampai akad karena kita merasakan sendiri dulu ketika sudah mau nikah, selalu saja ketika mau nikah sama ini contohnya ada masalah atau ada halangan sehingga tidak jadi, berarti itu belum jodoh. Kalau sudah nikah ya itu berarti sudah jodoh, dan kita harus siap untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangan kita ya. Maka kembali lagi, kalau seseorang menikah bukan karena untuk ibadah, maka sulit untuk mampu bertahan dari segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada pasangan kita.
Ada seorang sahabiah bercerita, dahulu kita ini setiap ada seorang wanita yang akan menikah, maka kita bawa menghadap atau menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha akan menasihati kepada calon mempelai ini dengan nasihat takwa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan mampu kita raih. Baik, jadi yang kunci yang utama yaitu keluarga yang dibangun atas dasar iman dan ibadah, sehingga kalau keluarga itu sakinah maka akan semakin bertambah imannya, yakinnya kepada Allah semakin bertambah. Apalagi kalau kita sudah punya anak, seharusnya kita tambah yakin. Karena apa? Tidak semua orang itu mampu atau tidak semua orang itu diberi nikmat anak. Kalau misalnya anak itu adalah karena suami dan istri, maka seharusnya yang mendapatkan anak itu adalah suami istri. Namun malah kadangkala yang bukan suami istri malah mendapatkan anak, atau lahir anak-anak yang di luar nikah. Dan ada juga yang suami istri halal namun Allah uji dengan tidak ada anak. Maka harus karena iman dan ibadah tadi. Kemudian kedua adalah dibangun di atas ilmu. Jadi kita terus menggali tentang ilmu-ilmu berkeluarga atau fikih keluarga, fikih nikah, fikih usroh, dan yang ketiga adalah menjalankan tugas masing-masing dengan sikap tasamuh, dengan sikap tawazun. Apapun background yang kita bawa, ketika kita masuk ke dalam keluarga maka background itu kita tanggalkan untuk bersikap tawazun, yaitu seimbang. Karena kalau kita masih membawa, kita orang kaya contohnya menikah dengan orang yang sederhana, namun kita masih merasa menganggap lebih kaya dan lain sebagainya, sehingga seringkali banyak kewajiban-kewajiban yang tidak tertunaikan. Contohlah seperti Khadijah, beliau merupakan saudagar yang kaya, wanita yang terhormat, banyak orang yang melamarnya tidak diterima, bahkan beliau itu adalah tuan atau bosnya Nabi Muhammad SAW sebelum menikah. Namun ketika telah menikah, maka semua kebesaran-kebesaran itu dilepaskan. Ketika itu dia menjadi istri, ya sudah, maka dia akan manut, akan taat kepada suaminya, walaupun dulunya adalah mungkin tuannya, hartanya semuanya rela dihabiskan untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan banyak, salah satu karena perceraian karena istrinya merasa mungkin lebih kaya, lebih tinggi pendidikannya dan lain sebagainya, sehingga suaminya mungkin merasa kurang taat, sehingga akhirnya berujung pada perceraian. Wal iyadzu billah. Abghadul halali ilallahi at-talaqu. Sesuatu yang halal namun yang paling Allah benci adalah perceraian. Wal iyadzu billah. Bahkan kalau sudah perceraian, yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu guru bisa merasakan yang mungkin mengajar, antara anak yang berasal dari keluarga yang masih sakinah mawaddah dengan keluarga yang sudah harus berujung pada perceraian, maka tentu perangainya, sifatnya akan jauh berbeda, karena tentu akan mempengaruhi psikologi dari anak itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah banyak bersyukur, dan berridho, sehingga tidak perlu membanding-bandingkan istri kita atau suami kita dengan orang
orang lain. Karena apa? Ya tentu tidak akan pernah sama. Dan setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah terus berdoa. Setiap habis sholat, setiap dalam waktu-waktu yang mustajab, ya kita berdoa. Dalam majelis ilmu ini termasuk waktu yang mustajab karena dikelilingi oleh para malaikat. Kita berdoa semoga Allah selalu perbaiki urusan-urusan dalam keluarga kami. Bahkan doa yang lain yang dianjurkan adalah Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, ya. Aslih lana sya'na kullah, perbaikilah semua urusan kami. Ya. Urusan yang paling sulit itu adalah urusan keluarga. Mungkin banyak para bapak-bapak atau ibu-ibu ketika di kantor mampu menyelesaikan berbagai masalah. Namun urusan atau masalah dalam keluarga, padahal kecil masalahnya, kalau Allah tidak membantu di dalamnya tidak akan pernah selesai. Kita mampu mengatur berbagai macam karyawan, ya. Namun kalau sudah masuk keluarga, mengatur anak sendiri, ya, darah daging kita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Maka kalau kita tidak serahkan kepada Allah, maka akan menjadi rumit, ya. Masalah rizki apalagi, belum lagi masalah istri atau suami, masalah anak, masalah rizki, masalah tetangga, masalah keluarga, keluarga istri kita atau keluarga suami kita, belum lagi dari keluarga kita sendiri. Masalah-masalah itu tidak akan ada habisnya. Maka kita serahkan kepada Allah, wala takilni ila tarfatain, janganlah engkau berikan atau engkau bebankan masalah tadi kepada kita walaupun hanya sekedip sekejap mata kita berkedip. Maka Allah lah yang mengatur segalanya. Dan yang terakhir adalah tawakal. Kalau misalnya kita sudah melakukan semua hal tersebut kok masih ada saja ujian, ya kita bertawakal kepada Allah. Siapa tahu ujian inilah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu anak yang awalnya nakal namun kita terus usaha tawakal, ternyata ketika kita meninggal dia berubah menjadi orang yang soleh atau solihah. Kita tidak ada yang tahu. Maka tidak ada hal yang sia-sia bagi orang yang beriman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kita berdoa memohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkahi keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang melahirkan generasi dzurriyyatan thayyibah yang menjadi pahala jariah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya walaupun telah meninggal. Allahumma amin. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu murni dari kami sendiri. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairul jaza, wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jazak kepada Ustadz Qasdan Dalami MSc yang telah membawakan ceramah HKS pada pagi Ahad 24 Desember 2023 kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan di rumah dan juga bisa mendapatkan pahala dan juga amal jariah yang selalu berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu penutupan
Marilah kita tutup pengajian KKS pada pagi hari ini dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Semoga Bapak Ibu selamat sampai rumah atau tujuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.